Kita bandingkan dengan kondisi kawan-kawan di Jawa ya, di Bali, di Kalimantan, yang terutama di Jawa lah. Kota-kota di Jawa kan lebih horor soal pandemi COVID-19 ini ketimbang kita di Sumut, ketimbang kita di Medan. Ya. Jadi aku pikir di Medan tidak sehoror yang di Jawa tadi, maka kemudian daya beli pun tidak menurun secara drastis seperti yang terjadi di kawan-kawan di Jawa. Kita akan dapat iklan-iklan misalnya parfum A, Ori, Singapura, harganya sekian. Oh ya, pernah tuh. Iya bang ya, nanti abang akan dapat tuh bang. Harganya murah ya. Iya bang. Pakai kotak deh. Iya. Itu menurut saya itu bisnis yang nggak jujur. Salam generasi Mebidang. Selamat datang kembali ke channel Cerita Mebidang. Bersama saya Muhammad Rizal Lubis alias Acong ya kan, yang dipanggil kawan-kawan. Nah, pertemuan kali ini kita bersama kawan-kawan dari UMKM. Nah, nanti apa UMKM-nya kita akan dengar sendiri dari narasumber kita. Nah, dialog kita berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang berkaitan tentang perkembangan UKM, apakah berkembang atau malah menurun ya kan. Nah, langsung saja kita perkenalkan di hadapan kita bersama Bung Jova ya. Bung Jovan Sehat. Ya, Jovan. Silakan Pak, perkenalkan diri sedikit itu atau say hello dengan dari generasi Mebidang. Jadi kita sebutan untuk follower atau yang netizen kita itu generasi Mebidang Pak. Oke. Jadi sapaannya boleh generasi Mebidang. Ya, silakan Pak. Oke, selamat sore generasi Mebidang. Bersama saya Jovan Sehaan. Kami atau saya ini dan kawan-kawan tuh bergerak di unit usaha kecil lah ya, kecil menengah. Bergerak di bidang parfum. Kita mencoba dari awal tuh main parfum tuh sejak sudah di Medan sudah sekitar di tahun 2011 mulai memberanikan diri untuk membuka toko, lalu berjualan, membuat produk, lalu memberdayakan kawan-kawan. Siapa yang hampir nggak punya kerjaan atau butuh kerjaan tambahan dari yang lain, itu kita akan rekrut kawan-kawan, kita ajak kawan-kawan untuk bermain parfum. Itu kenapa parfum? Kan gitu. Nanti aja sebut mereknya. Oke. Nah, kenapa parfum? Kan gitu. Itu loh dia. Karena kan sebagaimana kita tahu, dari sektor manapun atau dari sudut pandang manapun, parfum itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau kita bicara dari religiusitas, kalau kita yang Islam tuh Rasul tuh suka yang wangi-wangi. Itu satu. Kemudian dengan modernitas yang cukup tinggi hari ini, maka hampir semua dari anak SD pun bahkan sampai orang kantoran sampai mak-mak rumah tangga pun butuh parfum. Maka itu yang menjadi pijakan kita ketika mau berbisnis kan, salah satunya yang harus dipikirkan kan di situ, bahwa ini segmentasi pasarnya kan harus besar. Nah, kita melihat parfum itu segmentasinya sangat luas. Dia bisa menembus kalangan manapun. Maka saya pikir ketika bermain parfum atau berjualan parfum atau berdagang parfum itu menjadi satu yang menarik, gitu. Walaupun akan banyak tantangannya gitu. Nah, ini kan sejak tahun 2015 tadi Pak ya? Di 2011, tapi kalau cikal bakal sudah sejak dari di Bandung tuh sudah mulai kirim-kirim barang ya, belanja parfum jadi lalu kirim-kirim ke Medan gitu ya. Baru serius ketika move ke Medan, stay di Medan, baru serius membangun bisnis di Medan.
membangun dagangan ya, jualan parfum serius, buka toko, lalu bikin beberapa produk, kira-kira gitu. Nah, kalau dari segi usaha kan, dalam kategori usaha, ini parfum ini apakah usaha, tadi abang katakan banyak orang yang terbantu, yang bekerja, yang tidak belum bekerja gitu. Berarti parfum ini usaha utama gitu, bukan penghasilan tambahan atau iseng-iseng gitu kadang? Dulu awalnya iseng-iseng, pasti banyak bisnis tuh yang dimulai dari iseng-iseng. Misalnya ada kawan-kawan yang suka gambar, ya, dia suka gambar, ternyata kok gambarnya banyak yang suka gitu. Lalu mulai ada yang beli untuk apa, misalnya merchandise apa gitu. Kan awalnya jadi dari iseng. Jualan parfum pun begitu juga dulu, dari iseng jualan kantong untuk nambah-nambah uang jajan semasa kuliah. Lalu ternyata ketika kemari kok bisa jadi andalan gitu. Jadi ya difokusin gitu. Sekarang jadi utama kalau kita. Oke. Ya. Nah, itu tadi tahun 2011 awalnya. Ya. Itu sebelum ada, karena sekarang ini Covid, sebelum ada Covid. Ya. Orang mesti pakai parfum pas Covid ini, Bang. Aku pikir orang di rumah aja pun pakai parfum, Bang. Habis mandi pakai parfum. Iya, habis mandi pakai parfum, Bang. Ya kan? Jadi jangankan masa pandemi atau tidak masa pandemi, orang habis mandi aja cuma di rumah pun kadang pakai parfum. Gitu kira-kira. Parfum dari UKM pandemi ini kira-kira jujur ya, menurun tetap atau malah meningkat atau ada peralihan gitu dari kalau kita bicara secara global, parfum untuk regional Sumut pasti semua dapat imbas, Bang. Dan aku pikir kan nggak cuma di parfum ya, semua sektor usaha menengah tuh pasti kena. Tapi kalau kita bicara parfum di regional Sumut itu secara global kita yang paling parah tuh, yang kritisnya tuh di bulan Maret dan bulan April. Sekarang udah nggak lagi berarti? Sekarang karena beda kondisi ya, Bang. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kawan-kawan di Jawa ya, di Bali, di Kalimantan, yang terutama di Jawa lah. Kota-kota di Jawa kan lebih horor soal pandemi COVID-19 ini ketimbang kita di Sumut, ketimbang kita di Medan. Ya. Jadi aku pikir di Medan tidak sehoror yang di Jawa tadi, maka kemudian daya beli pun tidak menurun secara drastis seperti yang terjadi di kawan-kawan di Jawa. Di Medan kita mengalami penurunan yang drastis tuh di bulan Maret sampai April. Mei kita kebantu orang kebutuhan belanja Lebaran. Contoh begini, misalnya kalau tahun lalu dia belanja celana 2, paling tidak tahun ini biar nampak Lebarannya, ya beli celana 1. Lalu kalau kemarin beli parfumnya 3 macam, tahun ini menyambut Lebaran, yang penting wangi, beli 1 aja. Yang penting Lebaran. Nah, itu membantu penjualan di bulan Mei karena kita bertemu Lebaran, Bang. Juni kita mulai agak bergerak naik, per Juli sudah membaik, Agustus sudah oke. Jadi nggak terasa sekali memang, tapi kita bicara di parfum ya. Nggak tahu sektor yang lain. Kalau kita bicara di parfum, kita di Agustus itu mulai per bulan Juli itu sudah mulai oke. Sudah mulai membaik lah. Mulai sebelum Covid udah seperti itulah. Udah seperti itu. Tapi di bulan Maret sampai April tuh penurunan terjadi sampai 50%. Oh ya, itu tinggi penurunannya. Kalau nggak salah saya dengar itu kebanyakan beralih ke ada jual hand sanitizer. Ya, gitu, itu pakai botol. Ya, itu salah satu tambahan atau peruntungan yang tidak disangka-sangka. Karena begini, basicnya kita di parfum kan kebutuhan alkohol kita kan tinggi. Lalu stok kita kan banyak. Lalu kemudian kenapa kita tidak menyalurkan atau mendistribusikan hand sanitizer? Lalu di beberapa store kita juga kita sediakan itu free. Justru bukan dijual itu bonus. Kalau di store kita itu jadi bonus. Cuman kita memang membuat packing kecil, botol-botol kecil 20 mili itu kemudian kemarin sempat kita jual karena memang kebutuhannya sangat tinggi, Bang.
kalaupun kita bilang pantas nggak pantas ya tetap saya bilang pantas karena semua orang membutuhkan itu. Tinggal bagaimana kemudian menjualnya realistis nggak, kan gitu. Nah, dan kita jualnya juga murah, nggak semahal kayak kawan-kawan di Jawa yang luar biasa mendadak apa ya kayak mendadak dari hand sanitizer lalu dari masker gitu ya, kita nggak segitu. Ya, Gitu, dengan merek sendiri berarti ya. Iya. Nah itu kan bicara tentang kopi Bang. Kita coba beralih mengenai parfum ini gitu. Oke. Parfum ini kebanyakan memang orang lebih yakin dengan brand ya kan. Ya. Atau lebih yakin ya nggak usah dikatakan brand lah. Kalau brand itu mungkin secara internasional global deh keterkenalan. Nah parfum mayoritas kita orang Medan. Ya. Nah sepengetahuan saya mayoritas orang Medan itu nggak kurang percaya misalnya ini kan kebetulan abang brand lokal Medan. Nah tingkat kepercayaan orang terhadap brand lokal Medan ini gimana nih? Aku pikir sangat tinggi ya. Maksudnya begini, Pak. Apakah brand abang ini abang sampaikan atau abang branding bahwasannya ini produk Medan, namanya ini punya anak Medan? Apakah abang lakukan itu? Nggak melakukan itu. Kita nggak melakukan itu. Karena begini, kita kan bagaimanapun kan setiap unit usaha itu kan pasti pengen besar. Iya. Lalu langkah awal yang kita lakukan ya memang kita tidak segmentasinya bukan hanya di Medan sebetulnya. Sebab kita udah kirim ke banyak tempat. Misalnya di Kalimantan tuh kawan-kawan kirim. Kita kirim ke Kalimantan sampai kemarin juga sampai ke Papua. Walaupun nggak banyak dan nggak panjang karena terlalu ribet dan terlalu mahal ongkos kirim, Bang. Betul ya. Aku itu ke Papua kita kirim, waduh, harga parfum tuh bisa lebih murah atau harga ongkos kirimnya tuh bisa lebih mahal ketimbang harga parfumnya. Harga parfum ya? Iya. Jaraknya terlalu jauh. Oke, lalu harus naik pesawat lagi, Bang. Kalau kita kecuali wilayah-wilayah, taruhlah misalnya ke Kalimantan, kita masih bisa naik kapal. Kalau dari Medan, Bang, naik kapal ke Belawan misal, ke Papua tuh mungkin 10 hari, Bang. Dari sini ke Jakarta 2 hari selesai. Ini ke Indonesia Timur paling ujung, Bang. Itu kacau. Jadi makanya kemudian karena satu dan lain hal pasokan ke Papua berhenti. Di Jogja juga kita kirim ke Jogja, wilayah Pekanbaru kita kirim, ke Jambi kita kirim. Jadi kita nggak pakai tagline Medan gitu. Karena memang kita mencoba untuk go nasional ya. Kita mau go nasional dan kita pikir kita bangun aja dulu brandnya. Nanti biar orang tahu, lama-lama tahu brand ini dari mana. Dan di seluruh Indonesia pun sebetulnya nggak banyak yang main parfum dengan branding punya brand tertentu misalnya kayak jadi itu justru yang hidup itu di Medan, di Sumut. Itu yang hidup di Sumut. Kawan-kawan di Jawa nggak berani buat branding sendiri. Nggak tahu apa persoalan. Itu juga kita sudah genjot kawan-kawan di Jawa sebetulnya. Ayo dong produksi dong. Gitu. Karena mungkin mereka lebih berani produk barang-barang dari Tiongkok ya. Bisa jadi Bang. Nah ini kan menyangkut tentang barang tadi saya bilang memang kebanyakan ya apalagi seumur-umuran kita lah milenial kan. Memang niat bisnisnya tuh ada gitu. Cuman kebanyakan memang ya sebagai reseller. Pasti hal yang paling ibaratnya yang paling resikonya minim gitu jadi reseller gitu. Nah reseller itu produk-produk luar gitu. Mayoritas pasti produk Tiongkok yang sekarang ini beredar ya kan. Nah, tidak berani ya kalaupun ada memang membranding ulang ya kan. Ya mungkin dia berani ada kuat misalnya mau berinvestasi di situ gitu. Bicara investasi gitu, ini kan jenisnya UKM bisa dikatakan UMKM ya? Kita kecil lah, usaha kecil Bang ya? Kalau dari segi ya pemerintah sendiri kira-kira ada nggak misalnya support dari segi hal apa aja gitu? Misalnya pernah nggak mencoba berkomunikasi dengan pemerintah daerah gitu? Aku nyambung dulu pertama soal yang UMKM soal barang dari Cina yang di branding.
Itu kan terjadi memang. Jadi misalnya ketika kita buka Facebook, ketika kita buka beberapa media sosial, kita akan dapat iklan-iklan misalnya parfum A, ori Singapura, harganya sekian. Oh ya, pernah tuh. Iya bang ya, nanti abang akan dapat tuh bang. Harganya murah ya. Iya bang. Pakai kotak deh. Iya. Itu menurut saya itu bisnis yang nggak jujur. Ya, aku sebetulnya apa ya? Aku juga sekedar pengen meluruskan bahwa banyak orang yang bilang ori Singapura, bang. Itu palsu loh, gitu ya. Palsunya itu dipalsukan di sini atau di luar? Dari sana. Oh, dari sana. Iya. Biasanya sih begitu. Sampai mereka bisa bikin kotaknya ya mirip gitu. Tapi yang paling logika, yang paling realistis tuh, jadi saya mau coba kasih tahu ke generasi Mebidang ini, kawan-kawan Mebidang, bahwa kalau kita mau beli parfum original, taruhlah beli parfum original ya, harganya misalnya taruh cross check lah, misalnya parfum A misalnya, brand A gitu, yang terkenal, yang di mall-mall ya. Iya, misalnya Blue Emotion misalnya, harganya 1 juta sekian misalnya. Lalu kok ada iklan yang menawarkan parfum ori Singapura cukup 250.000. Bahkan ada yang sampai 50.000 ya. Iya, itu nggak masuk akal bang. Kalau konsumen itu cerdas, pasti dia nggak akan mempertanyakan kan. Wow, kok bisa brand semahal itu, kok bisa harganya jadi segitu? Pasti palsu bang. Jadi saya pikir ketimbang kawan-kawan dibodohin ya, diberi janji-janji palsu ya. Yang penting support produk lokal yang memang brandnya sudah ada, sudah eksis. Lalu ya nggak perlu lah pakai yang ngaku-ngaku original gitu ya. Itu pasti tipuan, itu pasti tipuan. Aku pikir. Tapi bicara tentang tidak ori tadi katanya. Ya. Pasti memang dipalsukan itu bukan di kita, bukan di sini. Karena mereka klaimnya Singapura, Bang. Singapura. Iya. Klaimnya kan begitu. Persoalan mereka produksinya di sini ya kita nggak tahu. Tapi aku tetap beranggapan mungkin memang dari luar, betul. Karena mereka dapat kiriman dari sana, ya, lalu dijual harga sekian, modal sekian, dijual sekian, lalu diiklanin bang. Nah itu dia, makanya saya pernah lihat memang iklannya. Ya, 250.000, 50.000 berapa? yang harganya 2 juta bang, kok bisa jadi 250.000? Parfum harga 6 juta kok bisa jadi 150 loh? Itu dari mana jalannya? Secara logika itu kan nggak masuk. Nah, itu kan terjadi penipuan terhadap konsumen bang. Nah sebetulnya kan konsumen kan bisa melaporkan itu sebetulnya. Atau ya bagaimana lah. Cuman saya pikir cerdasnya ya abaikan sajalah produk-produk kayak gitu. Kenapa nggak kita beralih ke produk-produk kayak gini? Kan gitu kan. Itu sudah jelas. Kita bukan parfum original, tidak. Tapi kita membuat parfum yang seidentik mungkin dengan originalnya. Minimal 95% itu sudah dekat dengan original. Jadi aku pikir ya bisa ngaku original ya. Iya, nggak ngaku original. Oh, nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Kita cuma mau mendekati. Itu sudah bagus. Kita memilih bahan baku, baik itu bibitnya, baik itu etanolnya, kita pilih semua. Ya, kita racik dengan komposisi yang pas ya. Itu udah cukup. Jangan malah beli yang ngaku-ngaku original bang, tapi harganya sekian. Waduh, itu kacau balau makanya. Terakhir lah, mengenai sebelum kita masuk ke branding parfum abang ini ya kan. Yang tadi aku tanyakan tadi mengenai hubungan dengan pemerintahan. Karena kan bicara original dan tak original atau branding sendiri, itu kan pasti ratannya dengan pemerintahan dari segi UMKM atau bahkan sampai pajaknya gitu. Nah, itu gimana tuh berhubungan? Apakah pernah berhubungan? Selama ini sih belum terjalin, bang. Belum ada. Kita masih bergerak sendiri-sendiri. Beberapa kawan-kawan yang lain ya, pemain parfum yang lain, di beberapa event yang diselenggarakan oleh Pemprov atau Pemkot misalnya, mereka sering bikin stand. Misalnya kayak kemarin
Pak Wali Kota tuh sempat menyambangi satu booth kawan kita yang main parfum. Ya, tapi bentuknya cuman apresiasi, oh ya bagus, oke, gitu ya. Beli dah. Beli kayaknya Bang. Kayaknya beli Bang. Ada jangan cuma nengok-nengok aja ya. Cuma ngetes di tangan ya kan, semprot di tangan. udah ngurangin ini ya Bang. Aduh, nggak beli lagi Bang. Tapi itu sejauh ini belum ada. Sejauh ini memang belum ada komunikasi ke arah sana, stimulus juga belum ada ya. Maksudku selama ini kawan-kawan di parfum tuh masih bergerak sendiri-sendiri. Apalagi mungkin usaha ini salah satu jenis usaha yang mungkin dianggap udahlah biar jalan sendiri dulu, nanti ditengok kayak mana gitu. Tapi parfum di Medan itu di Sumut sudah cukup lama loh, kalau kita bicara secara global. Oh, berarti bukan dari Jawa sana? Iya, dari tetap dari Jawa Bang, karena pionir parfum itu kalau kita bicara parfum refill dan brand produksi itu tetap, kalau brand produksi di Medan ya. Kalau parfum refill ya itu tetap semua dari Jawa. Sana. Ya, Bandung itu jadi pionir. Pionir ya. Pionirnya Bandung. Kalau berhubungan dengan entertain style itu tetap Bandung. Oh ya, Bandung, ya Jogja ya. Gitulah. Jadi orang Medannya apa kira-kira, apa ya? Style kuatnya tuh di mana? Di style entertain atau apa gitu? Kayaknya orang Medan yang kuat tuh di suaranya. Suara. Udah sampai situ aja Bang. Kalau lanjut nggak berani ya kan? Iya. Tapi aku pikir nanti akan ketemu. Polanya akan ketemu. Kawan-kawan di Medan itu kan sekarang sudah artinya begini Bang. Kawan-kawan yang dari Jawa, misalnya saya dulu kuliah misalnya di Jogja. Ada satu kawan tuh yang membawa parfum ke Medan tuh juga kuliah di Bandung. Si bos tuh begitu ya. Artinya kan sudah mulai memasukkan kultur-kultur hal-hal yang maju di sana tuh dibawa kemari. Coba diaplikasikan. Kan begitu. Hari ini kan Medan sudah mulai majemuk. Anak-anak muda Medan kan sekarang sudah banyak yang berangkat ke Jawa lalu pulang ke Medan lalu coba membangun apa yang dia bisa. Ya. Aku pikir buat kawan-kawan semua yang kawan-kawan dari Medan yang tetap yang hari ini itu berkuliah, sekolah, beraktivitas di Jawa dan dimanapun tuh pulang ke Medan, ayo kita bangun bareng-bareng Medan. Ya betul juga tuh Bang. Berarti sama lah kita nantang orang yang asal Medan yang lagi di luar kota. Ya. Buat hal yang baru lah kemarin ya kan. Ya. Atau apa yang pernah nampak, walaupun memang ya dunia komunikasi sekarang kan cukup singkat. Iya. Artinya tapi tetap aja dia sudah berada di sana, apa yang bisa dimodifikasi, bukan meniru ya. Betul. Nah kita pun kalau niru pun nggak cocok juga ya. Artinya nanti apa yang ada di sana. Iya, dimodifikasi. Dimodifikasi ya. Ditambahi. Ya. Nah itulah, ini karena tadi saya bilang terakhir, coba kita langsung parfum abang nih, abang jelaskan apa kehebatannya nih, bedanya tuh apa gitu. Karena setahu aku memang Bang, banyak kali memang parfum di Medan nih, merek-merek sendiri banyak memang kelihatan. Itu ya harganya pun hampir-hampir sama ya. Nah, apa bedanya? Karena satu lagi, setahu aku hal-hal yang wangi itu bukan hanya parfum dibilang ya, masalah ya. Ada banyak jenis kata-katanya, parfum toilet, toilet apa gitu kan. Apa toilet di situ Bang. Apa namanya lupa gue ya. Jenis body base ya, untuk di badan itu apa ya kan. Okay. Karena kan kita banyak yang nggak tahu juga nih. Orang dibilang cairan wangi itu parfum gitu. Bedanya itu apa dan apa kehebatannya parfum abang nih? Oke. Pertama menjelaskan mereknya dulu ya kan. Oke. Ini kebetulan yang saya ambil tuh serinya dari seri MB ya, kita singkat aja MB. Serinya tuh brandnya MB, serinya tuh Lady Emblem. Kalau kita bicara parfum, produk ini Bang, ini namanya Expert ya. Kawan-kawan nanti bisa generasi Mebidang tuh bisa melihat ini Expert namanya. Lalu kita punya tagline tuh Perfume Maker.
Expert perfume maker. Lalu tagline-nya di bawah tuh dedicate a masterpiece for you. Jadi expert itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, expert itu kan ahli. Iya. Lalu di bawahnya kita bilang perfume maker. Artinya kita mau ngasih tahu bahwa ya sedikit berbangga diri sebetulnya bahwa kita ya ahli dalam membuat parfum, dalam meracik parfum. Kenapa kita berani bilang bahwa kita ahli? Karena kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bang, bahwa kita memilih bahan baku. Kalau kita bicara parfum sama lah kayak bicara kereta Bang ya. Ada merek A, ada B. Misalnya kita bicara seri Matic ya. Seri Matic tuh kan ada banyak tuh. Dari A, B, C, D, semua kan ngeluarin Matic. Yeah. Toh harganya beda-beda Bang. Betul. Enaknya juga beda-beda kan ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau saya bilang ya, kami memilih bahan baku yang terbaik. Kami akan memilih bahan baku yang medium to up, ya, medium to up untuk membuat parfum yang kami racik ini. Itu dulu, bahwa ketika mau membuat parfum itu kan ada beberapa syarat, Bang. Apa itu? Syaratnya kalau kita mau membuat parfum yang baik itu kan bahan baku. Bahan baku itu kan menyangkut dua hal. Itu bisa jadi bibitnya, lalu bisa jadi kemudian etanolnya, alkohol yang digunakan, lalu komposisinya. Ini etanol atau alkohol? Ada bedanya? Alkohol itu gugus besarnya alkohol. Iya. Lalu turunannya itu ada etanol, metanol, propanol, butanol, heksanol. Oh ya, itu anak kimia yang tahu itu ya. Ya, lalu sampai spiritus, thinner, semua tuh turunan alkohol. Cuman kan fungsinya beda-beda. Nah, kalau kita bicara etanol saja itu juga ada macam-macam kan. Ada etanol teknis itu untuk di pabrik untuk membersihkan alat-alat pabrik misalnya mesin dan segala macam. Lalu ada medicine grade itu etanol yang digunakan di rumah sakit, di apotek. Lalu ada food grade itu etanol atau alkohol yang digunakan oleh industri minuman. Lalu cosmetic grade itu yang dipakai oleh parfum, dunia kecantikan. Misalnya ada pembersih muka. Coba lihat di belakang kemasan itu ada etanol atau alkohol 5% di tabel komposisi. Itu lihat. Nggak bahaya tuh pakai? Itu etanol tuh aman. Justru ya etanol. Itu alkohol. Kan tujuannya memang cosmetic grade. Memang kan dia sudah untuk di badan. Iya, untuk di badan. Ya kan pomnya keluar dan segala macam gitu ya. Itu bahwa kalau kita bicara tadi satu bahan baku, kedua komposisi. Lalu seperti apa dia diraciknya, kan begitu Bang. Kalau nanti abang kalau datang ke toko-toko, misalnya toko-toko refill tuh ada beberapa yang ya tidak memenuhi syarat lah dalam meracik parfum. Masih jualan gaya lama, ya nggak apa-apa. Cuman kan gaya lama kayak mana maksudnya? Ya misalnya mereka cuman ngeracik itu kan kalau cukup ketemu cukup presentasi kan? Ya, bibit sekian harus banyak-banyak Bang. Semakin banyak bibit itu semakin bagus. Ya nggak kayak gitu Bang. Kan tapi hari ini kan masih banyak masih banyak beberapa kawan-kawan toko parfum tuh yang masih mempraktekkan hal itu. Bahwa semakin banyak bibit, semakin mahal. Ya tujuannya sebetulnya itu Bang. Biar makin banyak konsumen mengeluarkan uang untuk membayar. Tapi juga kualitas parfumnya juga nggak akan bagus. Bukan tergantung bibit, jumlah bibit. Ya enggak kayak gitu. Makanya aku bilang tadi syaratnya kan tuh kan setelah bahan baku komposisi kan. Nah komposisi ini nanti juga akan menyangkut ke pertanyaan abang tadi, yang toilet tadi. Ya. Jadi kalau kita bicara parfum original tuh dia akan ada 5 grade atau 5 kategori ya. Kita akan bicara dari bawah dulu nih. Ada yang disebut sebagai euphrase atau body mist. Yang abang bilang tadi body mist itu sama tuh. Body mist tuh sama euphrase itu sama. Lalu di atasnya tuh ada eau de cologne. Di atasnya lagi nanti ada eau de toilet. Nah itu mendekati parfum. Lalu di atasnya ada eau de perfume. Baru ada perfume. Ada 5 grade. Udah 5 tingkatan. 5 tingkatan.
Nah, apa yang membedakan? Kan pertanyaannya itu. Iya. Apa yang membedakan Euphraise, Eau de Cologne, lalu Eau de Toilette, perfume sama Eau de Parfum? Iya. Secara umum yang membedakan tuh komposisi. Iya. Itu yang paling gampang untuk menandainya. Secara umum tuh komposisi. Misalnya kalau kita Euphraise tuh bicaranya nanti ya 1-3% komposisi bibit. Iya. Asumsikan kalau dia 100 mili berarti bibitnya 3 mili. Selebihnya etanol. Kira-kira begitu. Makanya dia akan ringan aja, Bang. Makanya Euphraise tuh semprot 20 menit mungkin habis wanginya. Tapi ada yang menjamin bisa sampai 24 jam. 1 hari yang bekerja di Berarti mungkin bukan Euphraise. Bukan body mist. Mungkin dia bicara Eau de Parfum. Nah, kalau kita bicara Eau de Parfum ya minimal tuh nanti di 8-12 jam. Itu minimal. Di sini kita berarti akan body menemukan mist itu disemprot ke badan gitu. ya ke badan senyamannya, tapi memang dia ke badan, Kulit langsung. ke kulit karena dia kan body mist Iya. itu kan kabut ya, jadi seolah-olah parfum tuh seolah-olah menyelimuti badan kita. Iya. Kan gitu kira-kira body mist kan, pesannya kan di situ. Iya. Body mist semprot ke badan, tapi tergantung orangnya, Bang. Maksudku senyamannya lah, mau nyemprot itu ke badan atau ke baju. Ya, karena begini, ada kalaupun kawan-kawan nyemprot ke badan, nyemprot parfum ke badan, itu pastikan kawan-kawan tidak berkeringat. Nah, bisa jadi ketika kita berkeringat, kelenjar keringat kita bereaksi dengan etanol, dengan bahan baku etanol, bibit dan segala macam tuh kadang tuh akan menimbulkan perih. Iya, betul. Ya, nah jadi kadang ada orang yang ngomong, waduh nyemprot ke badan tuh perih. Betul. Tapi dia tidak memikirkan atau tidak sampai kepikiran bahwa yang menyebabkan itu adalah kelenjar keringat yang Benyatu tadi. iya bereaksi dengan bibit. Tapi ada, Karena di dalam kan ada tetap alkohol juga kan? ya itu perih, Bang. Misalnya abang taruhlah abang berkeringat, lalu abang semprot parfum. Aku yakin itu akan lumayan perih. Ada sedikit ceklit, ya gitu. Tapi ada juga yang bahan bakunya yang low grade, ya, downgrade ya. Memang bahan bakunya memang ke kualitasnya memang rendah. Dan itu memang pasti kadang menimbulkan reaksi yang berbeda sih sebetulnya. Ada yang merasakan panas, ada yang merasakan gatal gitu. Sampai yang ekstrim itu sampai gatal gitu ya. Tapi aku pikir hari ini konsumen kan mulai paham. Ketika dia datang ke toko A atau beli produk A, lalu kok dia merasakan reaksi itu, ya aku yakin dia nggak akan datang ke situ lagi, Bang. Kan gitu. Konsumen hari ini kan tercerdaskan ya, dengan banyak media dan segala macam. Aku pikir itu akan konsumen akan pilih lah. Walaupun masih banyak juga kawan-kawan yang jualan parfum dengan gaya lama seperti itu, ya ditambahkan Bibit yang jumlah besar. ya lalu ditambahkan ada bahan baku lain yang mengganggu bibitnya, tapi tujuannya biar banyak gitu ya. Ada yang disebut nanti DPG atau sol, itu ditambahkan ke dalam bibit. Fungsinya hanya untuk menggandakan, tapi konsekuensinya ya menurunkan kualitas bibitnya. Sampai hari ini masih ada Merusak bibitnya sendiri ya? ya kualitasnya terganggu, Bang. Bayangkan seharusnya dia bisa digarap dengan komposisi misalnya 30%, 40% sudah oke bibitnya. Harus ditambahkan lagi semakin kental, Bang. Ya kita mau merujuk ke parfum original gimana kalau mau kental? Sementara parfum original tuh nggak ada yang kental-kental. Nggak ada. Air Iya, disemprot tuh etanol semua, Bang. Alkohol ya, alkohol komposisi alkoholnya kan tinggi. Kan itu disemprot sejuk di kulit, dingin gitu ya. kecuali untuk deodoran itu kan nggak encer ya? Iya, ya. Ada juga yang Eau de Cologne fungsinya. Apa tuh kolon? Kolon. Itu kolon. Tapi kalau kita bicara deodoran ya tetap digosok-gosok, Bang. Itu beda lagi. Grade-nya kan bukan masuk golongan parfum. Tapi ada juga orang pakai parfum semprotnya di bagian Ketek, Bang. ketek. Iya. Sama aja tuh. Enggak? Sama. Karena kan ada beberapa orang yang mulai mungkin nggak usah pakai deodoran lah, pakai parfum aja. Ya, itu aman, nggak apa-apa. Selama ketika dia menyemprot, tipsnya selama ketiaknya kering, ya sudah disemprot nggak apa-apa. Ketika dia sudah
masuk ke pori-pori, bereaksi, ketika lalu kita berkeringat tuh nggak masalah. Tapi ketika nyemprotnya jangan Pas berkeringat. iya. Gitu. Sama toilet tadi Toilet tuh yang mendekati. yang paling umum. Parfum original yang paling umum dijual tuh biasanya dia akan main di grade Eau de Toilet atau Eau de Perfume. Kalau perfume tuh nanti angkanya sampai ratusan juta, puluhan juta. Eau de Toilet tuh yang paling umum, Bang. Komposisinya rata-rata tuh di 15% bibit. Tapi ya sedikit. Kalau bicara body mist tadi tuh hanya 3%, kolon kira-kira 5%, nah Eau de Toilet tuh kira-kira di 15%. Parfum tuh ke 25, Eau de Perfume tuh ke 20. Parfum tuh rata-rata cuman di 25%. Tapi jangan bayangkan bibitnya seperti bibit yang di refill. Perbedaannya apa? Kan itu, Bang. Perbedaan parfum original dengan parfum di yang refill itu apa? Ya di bahan baku. Misalnya begini, parfum refill itu juga menggunakan bahan baku alami, essential oil. Cuman komposisinya yang sedikit. Jumlahnya tuh nggak seperti misalnya di parfum original. Parfum original juga pakai bahan-bahan sintetis, gitu loh. Cuman di parfum refill, di bahan baku parfum refill itu komposisi sintetisnya lebih banyak. Jadi misalnya untuk mendapatkan minyak mawar misalnya, 1 kilo minyak mawar tuh membutuhkan setengah ton mawar untuk diekstraksi, Bang. Dia hanya jadi 1 kilo mawar, minyak mawar. Bayangkan setengah ton tuh diekstraksi jadi minyak tuh jadi cuman satu kilo. Bayangkan 5%-nya misalnya atau 15%, itu kan baru salah satu bahan baku, Bang. Kalau kita bicara parfum tuh kan nanti ada piramida parfum yang terdiri dari 3 lapisan kan, ada top note, middle note, sama base note. Di top note aja nanti di aroma pembuka tuh ada sekian, ada 6 misalnya, ada 3 komposisi bahan. Misalnya dia pakai bergamot, dia pakai mawar, dia pakai serai misalnya. Lalu di tengah dia pakai apa nih? Misalnya dia pakai buah pir, dia pakai apa dan segala macam. Itu kan banyak bahan bakunya. Jadi salah satu parfum biasanya itu akan ada sekitar 12 bahan baku. Nah, bayangkan cara mengekstraknya. Kalau 1,5 ton mawar diekstrak hanya menjadi 1 kilo essential oil, abang bisa bayangkan bahan-bahan baku yang mereka perlukan kan? Iya, makanya itu sedikit jadi ya. Iya, dan itu yang menyebabkan kenapa dia mahal. Ya. Itu satu. Lalu ya menyangkut pajak, menyangkut brand, menyangkut ambasadornya dan segala macam. Itu yang bikin kenapa parfum original itu sangat mahal harganya ketimbang ketika di parfum refill atau brand-brand lokal yang dibangun gitu, Bang. Berarti ini semua kalau wangi-wanginya dari bunga atau dari buah? Kecenderungan atau wangi utamanya tuh macam-macam. Tetap di dalam satu item parfum atau brand parfum. Karena kan wangi ini kan namanya semua beda-beda nih ya. Ya, beda-beda. Nah, ini berasal dari apa sumbernya? Misalnya buah atau bunga? Ya, seperti aku bilang tadi di piramida parfum tadi kan ada 3 lapisan wangi. Nah, 3 lapisan wangi itu kan bahan bakunya macam-macam. Nah, disitulah kecerdasan atau kepintaran dari seorang parfumer terbukti, Bang, atau teruji. Bagaimana kemudian dari 12 bahan baku, kita asumsikan ada 12 bahan baku lah ya, biar gampang analoginya. Kita asumsikan ada 12 bahan baku di dalam satu parfum. Bagaimana mana yang mau keluar duluan, lalu mana yang di tengah, mana yang dihabis sampai di bawah itu yang keluar. Itu seorang parfumer atau yang pembuat parfumnya, penemu wanginya, itu menunjukkan kekerenannya sih, menurutku. Karena dia bisa mengeluarkan dari 12 ini, dia bisa ngukur yang keluar di awal tuh misalnya bunga mawar misalnya. Nanti ada dapat bunga mawar sama jeruk sama frisia misalnya. Lalu cuman sekedar hitungan detik dia berubah wanginya. Itu kan keren, Bang. Oh, di situ dia letak ciri khas seorang peracik tadi ya. Seorang pencipta wangi, Bang. Parfumer namanya. Beda lagi kerjaan apa namanya? Kalau di kopi shop itu kalau bicara barista, kalau di parfum apa namanya? Kalau di parfum bicara penemu wangi ya, pembuat wanginya. Misalnya ini apa nih? Ini Lady Emblem misalnya ya. Lady Emblem, kita sebut aja lah dari Mont Blanc misalnya.
Lalu Ini udah pakem berarti wanginya ya? sudah kita merujuk kepada wangi internasionalnya. Internasional, Iya, wangi originalnya, Bang. Kita bikin sedekat mungkin. Kita kan juga punya pembanding. Ya. Kita kan punya beberapa parfum original yang kita gunakan sebagai bahan pembelajaran kan. Ya. Kita akan membandingkan bahan baku yang kita punya itu sudah dekat belum sama originalnya. Kan kita perlu itu, Bang. Ya. Dan itu yang kita lakukan. Nah, kalau pembuat wanginya Lady Emblem itu nama profesinya adalah perfumer. Nama perfumer sih. Perfumer. Ya. Singkat kali ya, cuman tambah R aja. Iya. Perfumer, Bang. Perfumer inilah yang bekerja atau berkreasi untuk menghasilkan wangi. Dialah yang mencampurkan bahan A, bahan B, bahan C, A, B, C, D, E, F, G. Itu dicampurkan lalu diramu sedemikian mungkin sehingga ketemu wanginya. A keluar, B keluar gitu, Bang. Lalu kalau di dunia parfum refill tuh kita akan menyebutnya sebagai parfumis lah. Gitu. Ya meracik aja, Bang. Itu kira-kira. Sama pertanyaan terakhir nih Bang, karena tapi jawabnya terserah bebas ya kan. Ya. Tadi aku nanya apa bedanya parfum expert ini dengan parfum refill yang ada. Tadi Abang menjelaskan parfum expert ini dengan parfum ori. Ya. Nah, ini lebih rinci lagi apa membedakan parfum expert ini dengan parfum yang mayoritas 2 huruf. Ini expert kenapa berani berapa huruf? Karena setahu kita nih ya kan. Ya. Pasti banyak parfum yang Yang 2 huruf. ya. Iya. Ini ada 5 huruf ya kan. Jadi yang sempat kita data tuh di Medan tuh ada sekitar 100-an brand. Ratusan? Iya, ratusan tuh. Ada banyak lah. Tapi kan nggak eksis semua. Enggak, ya skala-skala kecil lah. Mungkin sebulan atau mungkin karena 500. dia pernah menjual produk sebelumnya, dan terakhir dia buat sendiri gitu ya. Iya, bisa jadi begitu. Kayak gitu banyak. Iya, yang terjadi sih seperti itu, Bang. Misalnya dia dari brand A, lalu kenapa nggak kepikiran bikin brand sendiri? Iya, cuman tukang sablon banyak. Iya, padahal itu dia akan memulai dari nol lagi kan. Kenapa dia tidak satukan kekuatan, Bang? Kan begitu. Iya. Cuman kan Kenapa dia nggak beli saham aja di situ ya? iya, tapi logika yang terbangun kan orang akan mikir, yang penting aku jadi bos lah. Kan gitu, Bang. Iming-iming jadi bos tuh kan melenakan banyak orang, Bang. Betul. Iya kan? Walaupun saya dulu juga ngelamar kerjaan tuh mau jadi bos, cuman nggak ada yang terima, Bang. Tapi dia kan penjual bukan peracik. Iya. Dia penjual. Penjual. Nah, makanya kemudian mereka tak memikirkan itu. Kalau bisnis yang mau maju tuh ya serahkan semuanya kepada yang ahli kan. Makanya nama kami expert. Ya, kami sudah membaiat diri kami sebagai ahli meracik parfum. Ya kalau dibandingkan nama brand-brand yang 2 huruf ya saya pikir Bedanya terakhir. kami lebih menarik di aroma. Tahan lama. Jelas. Apa varian harumnya lebih banyak? Varian aroma kami akan merujuk kepada nama-nama internasional. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak tentunya. Kalau ada yang mengklaim ada 1.500, 1.600 ya silahkan. Ya kami mungkin sampai sekitar ribuan, sampai ribuan. Ada klaimnya kan gitu, 1.600. Tapi saya nggak yakin segitu. Ya memang iya. Ribuan tuh bukan sedikit ya kan? Iya, itu kemungkinan A dibalik jadi B, B dibalik jadi C. Buat nama sendiri? Iya bisa jadi. Buat sendiri? Bisa jadi. Makanya saya bilang kami membuat nama parfum itu merujuk kepada nama internasionalnya. Jadi kalau abang belanja misalnya di kami Mont Blanc Lady Emblem, abang bisa bandingkan dengan Mont Blanc Lady Emblem yang original. Oke. Gitu, Bang. Ini kenapa warnanya ada yang putih, ada agak kuning-kuningan? Apa dong? Itu memang bahan baku. Bahan bakunya begitu. Bahan bakunya? Bahan bakunya begitu. Sama kayak misalnya di parfum original tuh nanti ada warna-warni. Tapi kalau warna-warni yang di parfum itu original dihasilkan dari pewarnanya memang. Tapi kalau ini memang pewarna aslinya. Warna bibitnya. Bibitnya? Ya, kami menghindari agar tidak sama dengan kawan-kawan itu. Oke. Ya, kalau mereka kan warna-warni ya, manis, cantik-cantik ya kami enggak lah. Kami mau polos-polos aja, Bang. Karena kami anak-anak polos. Iya. Iya. Oke, terima kasih, Bang. Oke, Bang. Enggak, ini ngomong-ngomong Benetton Blue ada, Bang? Oh, Benetton Blue. Benetton Blue belum ada nih, ada di sini ya? Belum. Yang pink ada. Kayaknya pink ada tuh. Oke. Kita tutup dulu, Bang. Terima kasih Bang Jovan.
Bang Jopan Siaan. Ya. Ya. Itu perbincangan parfum. Di sini ada memang parfum itu banyak merek gitu, tapi tergantung ya memang kalau dia harus diawalin dengan dicoba ya kan, Ya. baru akan betah Ya. dengan parfum tertentu gitu. Nah, selanjutnya kalau memang kawan-kawan generasi Membidang pengen tahu brand apa ya kan, nanti kita tampilkan di video ini, kita kasih tampilan brand dengan botol atau mereknya expert, botolnya seperti ini gitu tuh. Ciri khasnya mungkin ya karena kita juga belum tahu semuanya, memang botolnya lebih pendek, tapi ukuran milinya Sama, Bang. Sama, Di 35. Kita Ya. main di 35 mili dengan merek-merek lain gitu. Nah, itu aja. Sekian, terima kasih Bang Jopan. Salam benar.